SMK Sin Louis Surabaya didirikan pada tahun 1976. Dengan lebih dari 4 dekade pengalaman, sekolah kami telah menjadi rumah bagi ribuan siswa yang memiliki semangat dan potensi tinggi untuk meraih prestasi. Dengan tujuan mewujudkan pendidikan yang relevan dan mempersiapkan siswa untuk terampil di bidangnya masing-masing. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apeles Hugo, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMK Katolik Sin Louis Surabaya. Sekaligus saat ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Program Studi Pendidikan Agama Katolik di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang dengan nomor peserta 20532677100006 pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023 akan melaksanakan uji kinerja di SMK Katolik Sin Louis Surabaya. Berikut video pembelajaran saya. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar siang hari ini? Baik. Walaupun sudah siang masih semangat semua ya. Mari kita memulai pelajaran agama di siang hari ini. Tema pelajaran kita di siang hari ini seperti yang terlihat di layar slide, kesetaraan. Mari kita mengawali pelajaran hari ini, siang hari ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh teman Awang. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan, bermartabat, secitra, dan sederajat. Sekalipun kami memiliki kekasan dan perbedaan, Engkau tetap menghendaki kami bersatu dan saling melengkapi. Engkau mencintai kami dan memanggil kami untuk senantiasa saling membantu dan mengembangkan, sehingga kami semakin sempurna. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami tidak kenal lelah, selalu mengusahakan yang terbaik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti kata terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih teman Awang. Ya, seperti disampaikan dalam doa tadi, kita hari ini akan membahas tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Katanya, kalau laki-laki itu adalah mataharinya, perempuan itu menjadi apa? Bulan. Kalau bulan jauh. Cahaya. Kalau laki-laki mataharinya, maka perempuan itu adalah cahayanya. Atau ada orang lain bilang, kalau laki-laki itu mawar, bunga mawar, maka perempuan adalah apanya? Durinya. Sarinya, tangkainya, sarinya. Apalagi ya? Tangannya. Itu bunga. Bunga mawar itu selalu mengeluarkan apa? Aroma. Perempuan adalah aroma harumnya. Maka laki-laki dan perempuan tidak bisa bersatu, dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Tujuan kita belajar tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan ini adalah supaya masing-masing dari kita ya, kemudian melihat laki-laki dan perempuan itu punya kedudukan yang setara atau sederajat.
Kemudian kita diajak untuk juga mengenal diri kita sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Kalau saya tidak laki-laki, berarti ya perempuan. Hanya ada laki-laki atau perempuan. Dengan menerima keadaan diri kita, kita menjadi bangga dengan pemberian Tuhan yang merupakan ciptaan terindah ini sebagai laki-laki atau perempuan, dan kita dapat mengembangkan diri kita menjadi seorang laki-laki sejati atau perempuan yang sejati. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, di mata Tuhan? Nanti kita lihat lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, orang sering kalau ngomong laki-laki dan perempuan juga menyebut istilah gender. Ada yang sudah tahu apa itu gender? Kelamin. Baik. Nanti kita lihat lebih jauh makna dari pertanyaan tadi melalui proses pembelajaran yang akan kita ikuti siang ini. Baik. Jadi setelah kita tahu apa tujuan pembelajaran kita siang hari ini, kita akan mendalami tema kesetaraan laki-laki dan perempuan ini dalam kegiatan pembelajaran yang kita buat dalam bentuk diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok nanti, kita bersama-sama akan melihat satu persoalan yang ada di dalam masyarakat yang berhubungan dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Kalau tadi kita bilang kalau laki-laki itu matahari, perempuan adalah cahayanya, itu indah semua. Tetapi kenyataannya ternyata di masyarakat itu ada juga pelecehan terhadap kaum perempuan, ada juga diskriminasi terhadap kaum perempuan. Salah satu fakta yang akan kita angkat dalam diskusi kelompok kita adalah ketidaksetaraan gender dalam dunia pendidikan di Indonesia. Maka setelah ini Bapak akan bagi kalian dalam 6 kelompok, karena kita ada 30 orang, masing-masing kelompok 5 orang. Di dalam kelompok itu, pertama teman-teman akan membaca secara mendalam berita tentang ketidaksetaraan gender dalam dunia pendidikan di Indonesia ini. Ini sebuah artikel yang kebetulan saya ambil dari internet. Linknya juga sudah ada di LKPD-nya, nanti bisa dilihat sehingga berita ini bisa dibaca secara seksama. Kemudian di dalam LKPD sudah ada pertanyaan-pertanyaan penuntun yang membantu kita untuk masuk lebih dalam menggali persoalan yang ada di berita itu. Misalnya pertanyaan di sisi 1 seperti ini, kemudian ada pertanyaan di sisi 2. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab di dalam kelompok. Baik, sekarang silakan bergabung dengan teman sekelompoknya dan bisa mulai melihat pertanyaan-pertanyaan penuntun dan berita yang ada di dalam LKPD. Baik, teman-teman yang terkasih, semua sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang memperhatikan pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik di tangan teman-teman semua di dalam kelompoknya. Bapak kasih waktu beberapa menit untuk diskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Silakan mulai diskusi di dalam kelompoknya. Arahkan pandangan ke depan.
sudah selesai. Mari kita lanjutkan dengan melaporkan hasil dari diskusi di dalam kelompok masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1, silakan. Apa yang menjadi penyebab utama adanya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan? Yang pertama, kultur yang menomorduakan perempuan. Inilah yang menyebabkan perempuan tidak mendapatkan hak yang sama untuk memasuki akses pendidikan. Yang kedua, kurangnya dukungan lembaga negara dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang memihak pada perempuan. Misalnya tentang kebijakan gaji perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, manajemen rumah tangga yang belum seimbang, di mana perempuan lebih mengalah untuk mengurus anak serta keluarga. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Ternyata yang menjadi penyebab utama ketidaksetaraan gender dalam masyarakat itu antara lain adalah budaya atau kultur. Ada salah satu kultur yang sangat menjunjung tinggi laki-laki di dalam masyarakat. Kita mengenalnya dengan nama kultur apa? Mungkin ada yang tahu? Disebut budaya patriarki, ya, atau patrilineal. Itu budaya yang sangat menjunjung tinggi laki-laki, segala sesuatu yang berperan hanya laki-laki. Ini juga salah satu penyebab ketidaksetaraan gender di dalam masyarakat. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 jawaban-jawabannya. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada, Pak. Baik, silakan. Pertanyaan langsung dibacakan. Kelompok 1 tolong diperhatikan. Bagaimana menumbuhkan kesetaraan gender dalam keluarga? Menumbuhkan kesetaraan gender dalam keluarga. Nicholas akan menjawab. Silakan. Oke, bagaimana menumbuhkan kesetaraan gender dalam keluarga? Yaitu selalu menghargai dan menghormati anggota keluarga, diberi perlakuan yang sama antara laki-laki maupun perempuan. Sudah aja, Pak. Baik, terima kasih. Sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari kelompok yang lain. Silakan, siapa mau menjawab? Kelompok apa pentingnya kesetaraan gender dalam masyarakat? Jawabannya, yang pertama, kesetaraan gender dalam masyarakat dapat membawa kedamaian dan ketentraman. Yang kedua, kesetaraan gender memperkuat kemampuan negara untuk berkembang dan bisa mengurangi kemiskinan dalam masyarakat. Karena perempuan memperoleh pekerjaan dan gaji yang layak sehingga bisa ikut membantu ekonomi keluarga. baik. Ternyata kesetaraan gender itu sangat penting di dalam masyarakat. Bila laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja, bisa juga membantu perekonomian keluarga, sehingga tadi disebutkan apa, kemiskinan bisa berkurang. Masih ada mungkin yang mau bertanya untuk Saya, Pak. Oke, Khalid ya. Bagaimana pendapat kelompok 3? Apakah siswa perempuan dapat menjadi ketua OSIS yang anggotanya banyak laki-laki? Pertanyaan yang bagus dari kelompok 3. Sekolah kita ini kebanyakan jumlah siswanya adalah laki-laki. Ya. Tadi diangkat oleh kelompok 3. Kalau ada siswa perempuan yang mau menjadi ketua OSIS, apakah boleh di sekolah kita ini? Bahaya nggak sih itu? Oke, kita tunggu jawaban dari kelompok 3 ini. Daniel sudah siap. Silakan Daniel. Ya, bisa. Karena perempuan mempunyai peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi ketua OSIS. Karena untuk menjadi ketua OSIS tidak ada ketentuan gender, karena laki-laki dan perempuan itu setara. Buktinya saja, ketua OSIS kita saat ini adalah perempuan, yaitu Kak Stefani. Sekian jawaban saya, terima kasih. Terima kasih kelompok 3. Baik, kita sama-sama tadi sudah melihat dua kelompok mendiskusikan tentang sebuah persoalan pendidikan di Indonesia. Ada ketidaksetaraan gender dalam dunia pendidikan, menjadi salah satu contoh di negara kita. Masih banyak kasus ketidaksetaraan gender. Tapi tadi juga sudah dicari akar masalahnya apa dan solusinya apa. Dan ternyata menghargai kesetaraan gender itu sangat penting di dalam masyarakat. Sekarang mari kita akan melihat
apa kata kitab suci tentang kesetaraan gender laki-laki dan perempuan. Kita akan mulai dengan membaca teks kitab suci yang diambil dari kitab Kejadian. Siapa yang bisa membaca teks ini? Oke, baik. Kamilus akan membaca teks ini bagi kita. Kita yang lain tolong mengikuti dengan baik. Teksnya ada juga di LKPD-nya, sehingga bisa mengikuti langsung di lembar kerja itu. Kamilus, silakan. Dari kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Terima kasih Kamilus sudah membacakan dengan baik teks kitab Kejadian. Baik, tadi kita sudah mendengar bacaan kitab suci di mana kita tahu bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Jadi perempuan itu tidak diambil dari tanah yang baru kemudian diciptakan seorang manusia baru, tetapi dari Adam atau manusia laki-laki yang sudah ada ini diambil salah satu tulangnya dan dibentuk manusia baru yang diberi nama perempuan. Maka perempuan ini adalah bagian dari laki-laki tadi, manusia yang pertama. Baik, ke kelompok ini ya tadi. Saya ingin bertanya, siapakah yang menghendaki supaya laki-laki atau manusia itu tidak seorang diri saja? Aman, silakan. Banyak Tuhan Allah karena manusia laki-laki tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia, maka ia meminta kepada Allah. Siapa yang diciptakan Tuhan Allah untuk menjadi penolong bagi laki-laki? Mariano. Yang menjadi penolong bagi laki-laki yaitu perempuan yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk laki-laki. Baik. Jadi yang diciptakan Allah untuk menjadi penolong adalah perempuan, diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Baik, tadi kita sudah membahas sedikit mengurai atau mengulas dari bacaan kitab suci bagaimana Allah menciptakan perempuan untuk menolong laki-laki yang mencari bantuan yang tidak sepadan di alam semesta ini. Ada pertanyaan untuk bagian ini? Laki-laki dan perempuan itu setara atau sederajat? Apakah semua pribadi perempuan dapat digantikan oleh laki-laki? Begitupun sebaliknya. Kelompok mana yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke, Kamilus. Baik. Tidak bisa, Pak, karena tidak semua peran laki-laki bisa digantikan oleh wanita. Karena ada peran seperti biologi, misalnya wanita tidak bisa bergerak kaki yang berbeda kelas dan laki-laki tidak bisa melahirkan seperti wanita, Pak. Baik. Jadi walaupun sepadan laki-laki dan perempuan, ternyata peran mereka itu tidak bisa saling menggantikan. Ada peran-peran khusus yang tidak bisa digantikan karena sesuai dengan kondisi biologis yang dianugerahkan Tuhan. Laki-laki berperan nanti menjadi seorang bapak, perempuan berperan nanti menjadi seorang ibu. Walaupun perannya beda, tetapi mereka ini setara, sederajat, karena sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang satu dan sama. Baik, tadi kita sudah sama-sama berdiskusi, dimulai dari sebuah persoalan ketidaksetaraan gender yang ada di dunia pendidikan di Indonesia. Kemudian kita juga mencari apa pentingnya kesetaraan gender di masyarakat, dan ternyata sangat penting. Dan kemudian di dalam kitab suci kita dipertegas lagi bagaimana kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Setelah
kita diskusi dan menemukan jawaban-jawabannya, saya ingin setelah ini kita membuat kesimpulan makna atau pesan atau rangkuman apa yang bisa kita dapat dari pembelajaran kita di siang hari ini. Tetapi sebelum ke kesimpulan itu, kita bersama-sama akan melihat dulu sebuah video pendek yang akan membantu kita untuk lebih memahami kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Mari kita lihat bersama. Pada usia remaja, seorang mengalami pertumbuhan jasmania dan rohania yang sangat besar. Mereka mengalami adanya dorongan-dorongan dan daya-daya tertentu dalam dirinya, khususnya daya tarik terhadap lawan jenisnya. Daya tarik terhadap lawan jenis ini sering belum disadari secara penuh oleh para remaja. Walaupun hal ini adalah hal yang luhur, indah, wajar, dan manusiawi. Ketidaktahuan dan ketidaksadaran akan adanya dorongan dan daya tarik terhadap lawan jenis dapat menyebabkan remaja tidak pandai menempatkan diri dalam pergaulan antar jenis. Bahkan pergaulan antar jenis di kalangan remaja sering menyimpang. Karena itulah para remaja memerlukan bimbingan agar mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran yang memadai tentang hakikat kepriaan dan kewanitaan serta daya tarik terhadap lawan jenisnya. Dengan demikian, para remaja dapat menghargai dirinya sendiri dan lawan jenisnya, pria dan wanita, sebagai ciptaan Tuhan yang indah, luhur, dan suci. Dalam pembahasan ini, kita akan diajak untuk menyadari bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan semartabat dan sederajat. Keduanya diciptakan menurut citra Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang satu dan sama. Lebih dari itu, laki-laki dan perempuan dianugerahi kepercayaan dan kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam karya Tuhan yang agung. Mereka dipanggil untuk membangun persekutuan dan bekerja sama dalam pengelolaan dunia dan seisinya, serta pelestarian generasi umat manusia. Laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Sifat kolektif itu sangat jelas dalam bentuk pria dan wanita, tetapi juga kelihatan dalam seluruh kemanusiaannya, seperti perasaan, cara berpikir, dan cara menghadapi kenyataan, termasuk Tuhan. Tuhan mengatakan, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Laki-laki dan perempuan diciptakan bukan pertama-tama sebagai tuan dan hamba atau atasan dan bawahan, tetapi rekan yang sepadan. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada keduanya sama. Nilai karya dan peran mereka pada karya Allah pada umumnya tidak berbeda. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Sabda Allah yang berbunyi, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kejadian bab 1 ayat 26. Dan yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kejadian bab 1 ayat 31.
menunjukkan perbedaan manusia dengan ciptaan lainnya. Sabda itu menunjukkan keistimewaan mereka sebagai laki-laki dan perempuan di antara semua ciptaan, bukan perbedaan mereka sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Dalam kitab Kejadian diceritakan juga bahwa pria dan wanita merupakan ciptaan Tuhan yang paling indah. Pria dan wanita diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, untuk menjadi teman hidup. Pria saja tidaklah lengkap. Allah sendiri berkata, "Tidaklah baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kejadian bab 2 ayat 18. Untuk menyatakan bahwa wanita sungguh-sungguh merupakan kesatuan dengan pria, maka Tuhan menciptakan wanita itu bukan dari bahan lain, tetapi dari tulang rusuk pria itu. Maka pria itu kemudian berkata tentang wanita itu demikian, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Kejadian 2 ayat 23. Dari kutipan kitab suci ini jelaslah bahwa hubungan pria dan wanita adalah hubungan yang suci dan sepadan. Banyak orang bila berbicara tentang kesederajatan antara perempuan dan laki-laki sering terbatas pada masalah pembagian tugas atau fungsi. Maka banyak orang begitu yakin bahwa kepala keluarga itu harus seorang bapak. Sekalipun sang bapak itu pengangguran dan yang berjuang mati-matian mencari nafkah adalah sang istri, tetap saja bapak yang kepala keluarga. Ibu bertugas beres-beres rumah dan sebagainya. Banyak laki-laki ketika berbicara soal kesederajatan lebih berfokus pada apa yang seharusnya seorang perempuan perbuat baginya. Dan sebaliknya, perempuan berpikir apa yang seharusnya laki-laki perbuat baginya. Selama manusia berpikir seperti itu, maka kesederajatan sulit diwujudkan. Sebaliknya, kesederajatan akan terwujud bila orang berpikir secara baru. Pikiran baru itu adalah ketika laki-laki mampu berkata, "Perempuan diciptakan Tuhan sebagai penolong saya." Berarti dia, perempuan itu, adalah bukti cinta Tuhan pada saya. Tuhan menghendaki bahwa saya berkembang seturut bantuan Dia. Maka saya akan menghormati dan melakukan apapun yang terbaik bagi Dia. Bila saya menghormati dan mengasihi Dia, saya pun dicintai Tuhan. Demikian pula sebaliknya, perempuan berkata, "Saya telah diciptakan Tuhan sebagai penolong Dia, maka saya harus menghormati dan melakukan apa saja yang terbaik bagi Dia, sebab hal itu merupakan wujud saya mengasihi Tuhan." Pikiran-pikiran semacam itu dapat diwujudkan melalui contoh seperti ini. Remaja laki-laki tidak akan merasa gengsi bila terbiasa mau membantu keluarga mencuci piring atau masak. Panggilan Tuhan atas laki-laki atau perempuan adalah masing-masing berkembang dan memperkembangkan diri menjadi laki-laki sejati dan perempuan sejati. Baik, tadi kita sudah lihat videonya bersama. Bagaimana videonya tadi? Menarik, Pak. Semoga itu bisa membantu kita untuk lebih memahami makna kesetaraan gender laki-laki dan perempuan. Kita akan membuat rangkuman atau kesimpulan yang menjadi pesan
bagi pembelajaran kita di siang hari ini. Siapa bisa membantu kita untuk menyebutkan apa saja kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Oke, baik, silakan. Kehidupan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah adalah setara atau sederajat. Karena itu mereka harus saling melengkapi. Hubungan pria dan wanita adalah hubungan yang suci dan sepadan. Pria dan wanita harus saling melengkapi. Hubungan mereka adalah hubungan yang suci dan mulia, sepadan, sama-sama citra Allah yang mulia. Ada lagi yang menyampaikan kesimpulannya? Saya Pak, Silakan. meskipun laki-laki dan wanita sederajat, namun mereka tetap memiliki kekhasan masing-masing, baik secara biologis maupun peran dalam masyarakat dan keluarga. Baik, tadi jawaban dari kelompok 5 tadi ya, meskipun sepadan tapi masing-masing punya peran yang khas, yang khusus. Laki-laki itu biasanya berperan untuk mencipta, membuat, sedangkan perempuan lebih kepada apa? Merawat, ya, memelihara, menjaga perempuan. Jadi ada kekhasan masing-masing. Masih ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Saya Pak, Oke. Sebagai ciptaan Tuhan, kita harus menerima diri, baik sebagai laki-laki maupun perempuan, dan berusaha untuk mengembangkan diri menjadi laki-laki sejati atau perempuan sejati. Ini kesimpulan yang penting bagi kita. Terakhir, kita harus menerima diri yang telah diciptakan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Dan setelah menerima diri, kita berusaha mengembangkan diri kita untuk menjadi seorang laki-laki sejati, atau kalau kamu punya saudari di rumah, bantulah dia untuk menjadi seorang perempuan sejati. Terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah menyampaikan kesimpulan sebagai rangkuman yang baik dari pelajaran kita siang hari ini. Sebagai tambahan dari saya, kita tahu dalam Katekismus Gereja Katolik atau biasa disingkat KGK, hubungan antara laki-laki dan perempuan itu antara lain digambarkan di artikel 371 dan 372. Di situ disebutkan yang pertama, pria menemukan wanita itu sebagai aku yang lain, sebagai sesama manusia. Jadi laki-laki itu melihat perempuan itu bukan orang lain, bukan hal lain yang datang dari tempat yang lain atau berbeda, tapi melihat perempuan itu sebagai dirinya yang tercermin di luar, aku yang lain. Tadi kita mendengar dari kitab suci, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, berarti dari bagian tubuh laki-laki. Jadi pertama mereka sebenarnya ada satu. Manusia diciptakan dari tanah itu cuma satu. Dari satu ini diambil dua, jadilah perempuan. Mereka sepadan, sederajat. Kemudian yang kedua disebutkan dalam Katekismus Gereja Katolik ini, pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain. Mereka saling melengkapi dalam kepriaan dan wanita. Masing-masing punya ciri khas. Laki-laki punya ciri khas kepriaan, wanita punya ciri khas kewanitaan. Karena itu mereka akan saling melengkapi untuk saling membantu, saling menjaga. Mereka juga kemudian nanti dipanggil untuk bersatu. Persatuan yang konkret, yang kelihatan itu bersatu dalam ikatan perkawinan menjadi suami dan istri. Oke. Demikian pembahasan kita untuk siang hari ini. Nah, sebagai refleksi saya ingin tanya dulu. Yang pertama, tadi kita pembelajaran dari awal sampai dengan siang hari ini, apakah menyenangkan atau tidak? Bagaimana dengan videonya tadi? Sangat menarik, Baik, kalau tadi kita juga semoga setelah pembahasan ini sudah lebih memahami tentang peran laki-laki dan peran perempuan serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Terima kasih untuk kebersamaan kita di siang hari ini.
mari kita menutup pelajaran kita di siang hari ini dengan doa penutup. Doa akan dipimpin oleh Dani. Marilah kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Tuhan, jadikan aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. bila terjadi penghinaan, Jadikanlah aku pembawa kebenaran. bila terjadi perselisihan, Jadikanlah aku pembawa kebenaran. bila terjadi kebimbangan, Jadikanlah aku pembawa kekasihan. bila terjadi kesesatan, Jadikanlah aku pembawa kebenaran. bila terjadi kecemasan, Jadikanlah aku pembawa harapan. bila terjadi kesedihan, Jadikanlah aku sumber kegembiraan. bila terjadi kegelapan. Jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Kemuliaan untuk Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti orang Allah secara selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Dani. Terima kasih semua untuk pelajaran siang hari ini. Sampai berjumpa di pelajaran siang. Selamat siang.